Hey, teman-teman pedagang pasar Jakarta. Apa kabar semuanya? Semoga selalu semangat dan dagangannya laris manis ya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Pernah nggak sih merasa was-was sama kopet yang berkeliaran di sekitar lapak kita? Atau mungkin malah pernah jadi korban langsung? Pasti bikin jengkel dan merugikan banget kan? Apalagi kalau hasil jualan seharian raib begitu saja. Atau yang lebih parah lagi, dipalak preman saat jualan. Setoran ini, setoran itu. Aduh, bikin pusing 7 keliling. Padahal keuntungan juga nggak seberapa. Belum lagi kalau mereka datang dengan paksaan dan ancaman. Saya paham banget, uang tunai memang godaan besar. Apalagi kalau lagi ramai pembeli, tumpukan uang di depan mata bisa jadi incaran orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Ini adalah masalah klasik yang sudah lama menghantui pasar tradisional. Tapi, sekarang zamannya digital. Kita nggak bisa lagi menutup mata terhadap perkembangan teknologi. Semua serba cepat, mudah, dan praktis. Inilah saatnya kita beralih ke cara yang lebih modern dan aman. Gubernur Pramono Anung yakin banget, digitalisasi pasar adalah solusi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pedagang dan pembeli. Beliau sangat mendukung penuh program ini demi kemajuan kita bersama. Kalau makin banyak yang pakai transaksi digital seperti QRIS atau ADC, copet dan preman bakal kesulitan mencari mangsa. Mereka akan kehilangan lahan basah. Mereka tidak akan bisa lagi beraksi dengan leluasa. Kopet dan pemalak bakal kehilangan kesempatan. Transaksi digital itu tercatat, terlacak, dan jauh lebih aman daripada membawa uang tunai dalam jumlah besar. Jadi kita bisa tidur lebih nyenyak. Bayangin, kalau semua orang di pasar nggak lagi bawa uang tunai, baik pedagang maupun pembeli, transaksi jadi lebih cepat, antrian berkurang, dan yang paling penting, kita semua merasa lebih tenang dan aman. Copet mau ngambil apa? Preman mau malak siapa? Dompet digital kan nggak bisa dipalak. Mereka akan gigit jari dan mencari pekerjaan yang lebih halal. Ini adalah win-win solution untuk semua pihak. Memang, kopet itu sudah ada sejak dulu, susah hilang. Mereka selalu mencari celah untuk melakukan aksinya. Tapi bukan berarti kita menyerah begitu saja. Tapi, dengan digitalisasi, ruang gerak mereka makin sempit. Kita bisa meminimalisir risiko menjadi korban kejahatan. Kita bisa membuat hidup mereka semakin sulit. Saya percaya perubahan ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga bikin pasar kita lebih aman dan nyaman. Pasar yang aman dan nyaman akan menarik lebih banyak pembeli dan akhirnya meningkatkan pendapatan kita semua. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan kita. Break time problem. Nah, sekarang Pemprov DKI lagi gerak cepat. Mereka serius banget mendukung digitalisasi pasar di seluruh Jakarta. Mereka memberikan pelatihan, bantuan teknis, dan fasilitas yang dibutuhkan. Ada lomba digitalisasi pasar di Pasar Majestic, Jakarta Selatan. Ini adalah salah satu upaya untuk mendorong para pedagang agar lebih melek digital. Ajang ini juga menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan inovasi. Targetnya, 20 pasar jadi contoh digitalisasi dan 133 pasar lainnya segera menyusul. Ini adalah langkah awal yang baik untuk mewujudkan pasar yang modern dan berdaya saing. Mari kita dukung program ini sepenuhnya. Menurut Bank Indonesia, sekarang sudah ada 6,2 juta orang Jakarta yang rutin pakai pembayaran digital. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan kemudahan dan keamanannya. Ini adalah tren positif yang harus kita manfaatkan. Transaksi digital di Jakarta melonjak 180%. Ini adalah bukti nyata bahwa digitalisasi memberikan dampak positif bagi perekonomian Jakarta. Ini adalah peluang besar bagi kita semua. Dan yang paling banyak menikmati manfaatnya, UMKM kayak kita. Dengan transaksi digital, kita bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, mengelola keuangan dengan lebih baik, dan meningkatkan efisiensi usaha. Kita bisa bersaing dengan bisnis yang lebih besar. Jadi, yuk jangan ragu lagi buat mulai transaksi digital. Jangan takut ketinggalan zaman. Justru, dengan beradaptasi dengan teknologi, kita bisa mengembangkan usaha kita menjadi lebih besar dan sukses. Ini adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di era digital ini. Selain praktis, kita bantu pasar bebas dari kopet dan preman. Kita menciptakan lingkungan pasar yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang. Kita menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berbisnis.
Transaksi lebih aman, usaha makin nyaman. Kita bisa fokus mengembangkan usaha tanpa harus khawatir dengan risiko kejahatan. Kita bisa lebih fokus pada inovasi dan pelayanan pelanggan. Jangan lupa, lomba digitalisasi pasar ini berlangsung sampai Agustus 2025. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan mengembangkan kemampuan digital kita. Raih hadiahnya dan jadilah yang terbaik. Dapatkan manfaatnya, jadikan pasar kita makin maju dan modern. Mari bersama-sama wujudkan pasar yang bersih, aman, nyaman, dan berdaya saing. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Breaktai, ayo, mulai transaksi digital sekarang. Jangan tunda lagi. Masa depan pasar ada di tangan kita. Mari kita song-song masa depan yang lebih baik. Untuk pasar yang lebih aman dan masa depan yang cerah. Bersama, kita bisa mewujudkan impian pasar yang modern dan sejahtera. Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan ini.